Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Ya, Bu. Masih semangat? Masih. Kenapa lesu Juna? Ya, Bu. Lesu-lesu saja? Ya, Sehat Julian? ya, Bu. Fikri sehat? Syaru. Oke, siapkan dulu ketua kelas. Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Ada yang nggak masuk ketua kelas? Tidak mau masuk semua. Jadi nggak perlu ibu absen lagi ya kalau sudah masuk semua. Hari ini kita masuk materi baru, ya, masuk bab 3, yaitu tentang adab berpakaian dan berhias secara Islam, ya, sesuai dengan syariat Islam. Nah, sebelum kita masuk ke materi baru tentang adab berpakaian dan berhias menurut syariat Islam, masih ingat materi yang minggu lalu kita bahas masalah apa? Beriman kepada malaikat. Berapa jumlah malaikat kita? 10. Mulai dari Sahrul 1, Jibril, Jibril, lanjut Cecil, Mikail, lanjut Resti, Julian, Nakir, Juna, Rakit. lanjut. Terus berapa jumlah malaikat kita? 10. Yang menjaga pintu surga siapa? Ridwan, Iya, yang menjaga pintu surga adalah malaikat Ridwan, yang akan menghancurkan bumi ini nanti ketika ditiup sangka oleh malaikat Israfil. Ketika kita berdiri bagus, ya, dengan sehat, dengan gagahnya, tak bernyawa lagi. Malaikat siapa? Pencabut nyawa? Israfil. Ya. Oke. Next. Ya. Jadi minggu lalu kita sudah mempelajari tentang beriman kepada malaikat, ya. Ada 10 malaikat yang wajib kita imani. Kenapa? Ya, karena beriman kepada malaikat itu merupakan salah satu dari rukun iman. Berapa jumlah rukun iman kita ada? 6. Berapa jumlah rukun Islam kita? 5. Ya. Nah, sebelum ke pembahasan, ya, adab berpakaian dan berhias, Ibu mau bercerita sedikit, ya. Nanti pertanyaannya berkaitan dengan materi kita hari ini, ada berpakaian dan berhias dalam syariat Islam, dalam Islam. Nah, ceritanya, ya, seorang gadis kita sebut namanya Rina. Nah, Rina pada hari itu mendapatkan undangan ulang tahun temannya, ya. Jadi Rina pengen tampil cantik biar wah dilihat oleh teman-temannya. Namanya juga anak muda, pasti mau tampil cantik. Ya, pakaian Rina seperti zaman sekarang ini, ya.
panjang tapi ketat. Kemudian bagian bawah menggunakan rok tetapi transparan. Ya, itu pakaian yang dipakai oleh Rina. Atasannya ketat, bawahannya transparan. Kemudian dia berhias dengan make up yang tebal, ya, yang mencolok. Nah, dari kelakuan berpakaian atau berhiasnya si Rina ini, ya, yang mau ke undangan temannya yang ulang tahun, satu dia menggunakan pakaian ketat, tidak berhijab, kemudian menggunakan rok tetapi transparan, kemudian berhias dengan gaya yang mencolok. Nah, jadi yang ibu tanyakan satu, ya, satu, apa saja kesalahan Rina dalam berpakaian? Ada yang bisa menjawab? Silakan Julian. Kesalahan Rina adalah memakai pakaian yang ketat dan transparan sehingga tidak memenuhi kriteria menutup aurat. Kemudian menggunakan make up secara berlebihan yang tidak sesuai dengan kesederhanaan dalam Islam. Iya. Boleh ya plus untuk Julian. Terima kasih ya. Luar biasa. Nah, itu dari sisi dia berhias, kemudian berpakaian. Kemudian berikan contoh berhias, ya, dan berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Ada yang bisa menjawab? Ayo Lian. Contoh berpakaian dan berhias yang benar. Memilih gaun yang longgar, tidak transparan dan menutupi aurat dengan baik. Menggunakan make up secukupnya untuk menjaga penampilan yang bersih dan sopan tanpa berlebihan. Iya, terima kasih. Kasih apa lagi buat dia? Ya, hebat anak ibu. Ya, belum sejauh itu kita membahas tentang adab berpakaian dan berhias, tetapi kalian sudah bisa memahami sedikit demi sedikit bagaimana cara kita berpakaian, bagaimana cara kita berhias di dalam Islam. Ya, jadi mengulas sedikit apa kesalahan Rina. Yang pertama jelas dia tidak menutup aurat. Sementara pakaian yang disyariatkan dalam Islam adalah dengan berpakaian yang longgar kemudian menutup aurat atau mengenakan hijab. Kemudian kedua berhias, terlalu mencolok. Karena kalau terlalu mencolok itu akan mengundang syahwat kaum laki-laki. Jadi kita kembali kepada materi kita hari ini. Adab berpakaian dan berhias dalam Islam. Yang selanjutnya, tujuan dari kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, kita mengetahui konsep adab berpakaian dan berhias. Bagaimana konsep dalam Islam yang berhias itu dan berpakaian. Kemudian yang kedua, menjelaskan pentingnya menutup aurat. Itu tujuan yang kedua. Yang ketiga, menerapkan nilai-nilai adab berpakaian dan berhias dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, membiasakan diri untuk berpakaian dan berhias dengan cara sesuai dengan tuntunan agama. Itu tujuan pembelajaran dari materi adab berpakaian dan berhias. Lanjut. Pengertian adab berpakaian dan berhias. Apa itu adab berpakaian? Fikri dibaca. Gaya berpakaian Siti yang Adab berpakaian dibaca. tata
Tata cara atau etika dalam mengenakan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Iya, itu adab berpakaian. Pengertian dari adab berpakaian. Kemudian adab berhias, Zera. Cara mempercantikkan diri yang diperolehkan dalam Islam dengan tetap menjaga kesederhanaan dan niat. Iya. Ini yang dikatakan adab berpakaian dan berhias. Ya. Yang pertama, tata cara atau etika dalam mengenakan pakaian sesuai dengan syariat Islam. Itulah tadi salah satunya menggunakan pakaian yang longgar. Kemudian menutup aurat dengan hijab. Hijabnya bukan yang sakaratul maut, tetapi yang menutup dada. Ya, kalau yang sakaratul maut itu tidak termasuk ke dalam syariat Islam. Kemudian apa itu adab berhias? Cara mempercantik diri yang diperbolehkan dalam Islam. Ya, jadi Islam tidak melarang kita untuk berhias. Ya, jadi muka kita nggak disuruhnya kusam enggak, tetapi yang sederhana dan sesuai dengan niatnya. Sederhana saja. Nah, kalau kita sudah berhias, saya mau tampil cantik, kasih make up. Tapi dalam hatinya berniat biar cowok-cowok nanti lihat saya terus. Berarti niat kita sudah mengundang syahwat, itu dosa. Tidak termasuk ke dalam adab berhias sesuai dengan syariat Islam. Karena adab berhias sesuai dengan syariat Islam itu yang pertama sederhana. Kemudian yang kedua sesuaikan dengan niat. Kalau niat kita mengundang syahwat, baik itu yang laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, itu akan mendatangkan dosa. Ya. Apalagi anak muda sekarang, ya, mau tampil cantik, pakai celana levis, naik motor, bokong kelihatan. Berarti itu tidak sesuai dengan adab berpakaian menurut syariat Islam. Next. Nah, contoh pakaian dan cara berhias yang sesuai dengan syariat Islam, ya. Mohon maaf sebelumnya karena terlalu besar, jadi tidak terlihat dengan bagus layarnya. Nah, Ibu menjelaskan sedikit pakaian yang dipakai sesuai dengan syariat Islam ini menggunakan pakaian yang longgar, menggunakan gamis. Boleh tidak gamis, Bu? Boleh. Tak masalah. Boleh menggunakan celana? Boleh, tetapi tidak ketat. Boleh menggunakan rok? Boleh, tetapi longgar dan tidak transparan. Boleh pakai atasan, Bu? Boleh, tetapi tidak ketat, longgar. Nah, kalau menggunakan atasan saja, ya, yang menonjol ditonjol-tonjol berarti tidak sesuai dengan syariat Islam. Apa maksud yang menonjol ditonjol-tonjol? Pakaian yang ketat. Ya. Kemudian hijabnya dipanjangkan hingga menutupi dada. Menutupi dada itu sesuai dengan syariat Islam. Tetapi kalau hijab yang dibikin seperti sakaratul maut itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi Ibu yakin di dalam sini, ya, anak-anak Ibu pasti di rumahnya tetap menggunakan hijab. Nah, itu contoh, ya, contoh pakaian dan berhias di dalam Islam. Jadi pulang nanti jangan pakaian ketat-ketat, berhiasnya seadanya saja. Boleh kami glowing, Bu? Ya silakan, tapi niat glowingnya baik, ya. Oke, next. Kita bagi tugas sesuai perintah kemarin. 3 kelompok, silakan gabung. Hitungan dari 1, 2, 3. 1, 3, 2, 3. Kumpul 1, 1, 2, 2, 3, 3. Hop. Ya. Ayo, gerak cepat.
semua? Berhubung udah siang, udah lapar, udah hampir jam 2, ya. Yuk. Belakang dikit Fikri. Ya, belakang dikit Fik. Yuk, kita keliling dulu. Kita tepuk fokus ya. Karena udah siang mau pulang, perut kita udah lapar, krok. Kita tepuk fokus saja. Masih ingat? Yuk, mulai. Belakang siap. 1, 2, 3. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Inilah efek kalau sudah jam siang, udah kagak fokus lagi. Ayo silakan. Nah, permasalahannya satu. Masalahnya cuma satu, nanti kalian memecahkan masalahnya per kelompok. Masalahnya menggunakan pakaian ketat di tempat umum. Ya, itu masalahnya. Nah, kelompok 1, apakah gaya berpakaian Siti sesuai dengan adab berpakaian dalam Islam? Tolong dijelaskan nanti ya. Kemudian tugas kelompok 2, bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada teman tanpa menyinggung perasaannya. Dan kelompok 3, apakah berpakaian syar'i berarti tidak bisa tetap terlihat modern dan menarik? Ya, jadi permasalahannya, temanya 1, permasalahannya 3. Silakan didiskusikan di dalam kelompok, nanti di perwakilan kelompok nanti mempresentasikannya. Paham? Kelompok 3? Kelompok 2? Paham? Julian? Siapa jubirnya nanti ini? Kelompok 3? Siap? Yang kurang jelas tugasnya ditanyakan. Kelompok yang sudah siap boleh tunjuk tangan ya. Silakan kelompok 3. Nah, kelompok 3, pertanyaannya, apakah berpakaian syar'i berarti tidak bisa tetap terlihat modern dan menarik? Mana kelompok 3? Ya, silakan. Siapa? Juna, silakan berdiri Juna. Nah, silakan kelompok 2 dan kelompok 3 mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Ayo. Berpakaian syar'i tidak berarti harus meninggalkan penampilan modern dan menarik. Islam tidak melarang umatnya tampil modis selama sesuai dengan syariat. Banyak desainer muslimah yang menciptakan pakaian yang trendy, fashionable, tetapi tetap memenuhi kriteria Islam seperti menutup aurat, longgar, dan sopan. Allah SWT mencintai keindahan
sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Seorang muslimah dapat memadukan pakaian yang nyaman dan modern dengan jilbab atau hijab yang menutup aurat. Misalnya menggunakan gamis bermotif unik dan celana longgar atau rok panjang yang elegan. Oke, terima kasih kelompok 3. Ya. Kemudian kelompok 2, bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada teman tanpa menyinggung? Ayo kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari pertanyaan. Bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada teman tanpa menyinggung perasaan? Ya. Pertama, gunakan pendekatan pribadi. Yang kedua, berikan alasan logis dan empati. Yang ketiga, gunakan contoh yang teladan. Keempat, libatkan cerita atau pengalaman. Dan yang kelima, doakan. Rasulullah SAW bersabda, agama adalah nasihat. Hadis riwayat Muslim. Nasihat yang dilakukan dengan kasih sayang akan lebih mudah diterima daripada dengan cara yang keras. Ya, berarti intinya pendekatan ya. Oke, kelompok 1. Apakah gaya berpakaian Siti sesuai dengan adab berpakaian dalam Islam? Gaya berpakaian Siti yang ketat dan pendek tidak sesuai dengan adab berpakaian dalam Islam. Dalam Islam, pakaian seorang perempuan harus memenuhi syarat menutup aurat, yaitu seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Ya. Selain itu, pakaian juga harus longgar sehingga tidak menampakkan bentuk tubuh dan tidak transparan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Oke. Ya. Dari 3 permasalahan ini ada yang belum dipahami? Ya. Jadi intinya, apakah gaya berpakaian Siti sesuai dengan adab berpakaian? Tidak. Kenapa? Karena pakaiannya ketat. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menyampaikan nasihat kepada teman agar dia tidak tersinggung? Yang pertama adalah dengan metode pendekatan, ya, dengan membujuk. Ketika kita lihat teman kita menggunakan pendek, ya, bagaimana caranya? Contoh, bajumu terlihat ketat, jadi nggak enak dilihat kawan, gitu. Ya. Jangan langsung bajumu ketat Nian, nanti kau masuk neraka loh pakai baju gitu. Kan tidak enak. Kalau seperti itu bisa teman kita tersinggung. Contoh. Kemudian yang ketiga, apakah berpakaian syar'i berarti tidak bisa tetap terlihat modern? Tidak. Ya, karena Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya, ulurkanlah jilbabmu hingga menutupi dada. Jadi tidak ada di dalam Al-Qur'an menyatakan lilitlah jilbabmu hingga seperti sakaratul maut. Tapi di sana dijelaskan bahwa ulurkanlah jilbabmu hingga menutupi dada. Oke, sampai di sini ada yang belum dipahami? Sebelum kita masuk ke kesimpulan dari materi kita hari ini, ya. Ya. Tidak ada? Paham? Bisa minggu depan kita lanjut dengan materi lain? Jadi untuk minggu depan tugas tetap dengan kelompok 1, 2, 3, ya. Tugas setiap kelompok membuat poster. Ya, membuat poster bagaimana adab berpakaian atau adab berhias sesuai dengan syariat Islam. Ya, di sana nanti bikin tulisannya, kemudian diambil di mana saja medianya, kan banyak gambar pakaian sesuai dengan syariat Islam, kemudian berhias sederhana menurut syariat Islam, bisa diambil di YouTube, di Google atau di koran-koran dan lain sebagainya. Bikin di kertas karton. Paham? Sebatas ini? Oke, silakan.
kita untuk berhias, tetapi Allah menyarankan, memerintahkan kita agar berhias dan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Cukup sekian untuk hari ini, materi ada berpakaian dan berhias. Minggu depan tolong disiapkan bahan diskusi untuk materi selanjutnya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.